Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di pertemuan kali ini akan membahas materi tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi di dalam aktivitas manajemen perusahaan atau manajemen pemasaran khususnya, maka setiap perusahaan juga harus memiliki strategi untuk melakukan pencapaian atau peningkatan dari aktivitas pemasaran, khususnya menciptakan kepuasan dan loyalitas bagi pelanggan. Ada beberapa hal yang menjadi strategi ya atau program yang nanti bisa dijalankan di dalam manajemen pemasaran, yang mana orientasinya adalah satu, memberikan kepuasan bagi pelanggan, serta yang kedua adalah menciptakan loyalitas atau kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan atau terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, secara esensi nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi berdasarkan esensi atau maknanya ya, bahwa esensi dari aktivitas bisnis itu adalah memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Artinya bahwa ketika perusahaan bisnis atau sebuah perusahaan yang menawarkan sebuah produk atau jasa, mereka menginginkan keuntungan yang didapat secara berkelanjutan atau bersifat jangka panjang. Salah satu upaya untuk meningkatkan keuntungan ini adalah dengan menciptakan strategi manajemen pemasaran melalui penciptaan nilai dari sisi kepuasan dan nilai loyalitas yang diciptakan kepada para pelanggannya atau kepada konsumennya. Maka dari itulah nanti ketika nilai kepuasan dan loyalitas mampu terbentuk di dalam benak konsumen atau di dalam sisi konsumen atau pelanggan, secara umum bahwa perusahaan mampu memperoleh keuntungan secara berkelanjutan. Kemudian indikator pendukung tingkat keuntungan bagi perusahaan dengan memperhatikan aspek nilai kepuasan dan loyalitas konsumen atau pelanggan tadi ya. Jadi tentu di dalam aktivitas perusahaan ketika melakukan manajemen pemasaran khususnya dari sisi produk, barang atau jasa, maka aspek kepuasan dan loyalitas menjadi bagian penting karena hal itu adalah mendukung tadi bagaimana proses perusahaan mampu menghadirkan keuntungan yang diharapkan. Kemudian konsumen atau pelanggan dengan tingkat kepuasan dan loyalitas yang baik merupakan pencapaian terbesar bagi perusahaan untuk mampu menjadi pemimpin pasar sehingga menciptakan siklus kehidupan bisnis dalam jangka panjang. Jadi artinya bahwa perusahaan yang mampu menciptakan nilai kepuasan serta loyalitas bagi pelanggan atau konsumennya secara terus-menerus akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Dampak positif inilah yang nantinya secara umum memperoleh keuntungan ya, baik secara material maupun non-material bagi perusahaan, sehingga aktivitas bisnis secara esensi bagi perusahaan itu akan berjalan secara baik atau siklus kehidupan bisnisnya itu mampu bertahan dalam jangka panjang atau dalam waktu secara berkelanjutan ya, atau secara bertahap dari periode satu ke periode yang lainnya. Itu esensi dari sisi kenapa perusahaan harus mampu menciptakan sebuah nilai kepuasan serta mampu menciptakan loyalitas bagi pelanggannya. Kemudian berikutnya, konsep kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini merupakan seberapa besar tingkat harapan pelanggan atau konsumen terhadap produk dan pelayanan sesuai dengan ekspektasi dari kinerja suatu produk atau layanan yang aktual. Jadi sebuah kepuasan pelanggan itu akan terdeskripsi atau mampu diukur atau dinilai ketika ada harapan dari pelanggan yang sesuai atau tepat atau yang dirasakan sesuai oleh
pihak pelanggan atau konsumen dari sisi produk barang atau dari sisi produk jasa atau layanan yang dihadirkan terkait dengan kinerja yang sudah diperoleh dari suatu produk atau layanan tersebut secara aktual atau secara nyata. Jadi ketika pelanggan atau konsumen merasakan bahwa adanya ketepatan atau kesesuaian dari produk atau layanan yang diinginkan atau sesuai dengan harapan, itu menunjukkan bahwa muncul kepuasan yang ada di sisi para pelanggan atau konsumen. Maka dari setiap produk, barang maupun jasa serta layanan yang diberikan perlu menjadi perhatian penting bagi setiap perusahaan untuk memberikan masukan atau mendengarkan ide atau mendengarkan keluhan agar segala sesuatu yang diinginkan atau harapan yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen suatu perusahaan bisnis dari sisi produk, barang atau jasa maupun serta layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari para pelanggan tersebut. Kemudian yang berikutnya dari sisi formula meningkatkan kepuasan. Jadi perusahaan perlu upaya-upaya ya ketika ingin menciptakan kepuasan bagi pelanggannya, baik dari sisi produk, barang atau jasa serta layanan yang dihadirkan. Maka ini menurut penelitian dari Sudirman et al. Menyatakan bahwa ada beberapa formula ya atau mekanisme untuk mengukur atau menginginkan kepuasan pelanggan ini bisa ditingkatkan. Yang pertama yaitu doing to the right job on the first time. Kemudian ditambah dengan effective complaint handling. Nantinya akan menghasilkan increased customer satisfaction and loyalty. Jadi ketika sebuah perusahaan melakukan aktivitas pertama di dalam tanda kutip adalah menghasilkan produk, kemudian memasarkan produk, mensosialisasikan, mengenalkan, menawarkan, dan seterusnya, itu harus dilaksanakan secara benar dan tepat. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi komplain atau keluhan atau kendala atau hambatan yang dihadapi di dalam setiap aktivitas operasional perusahaan, bukan hanya saja di manajemen pemasaran, itu mampu ditanggapi secara responsif, ya, secara baik oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Berkaitan dengan aspek manajemen pemasaran, hal yang pertama dilakukan adalah mengerjakan aktivitas pemasaran itu secara tepat. Ya, artinya ketika ingin menghadirkan sebuah kepuasan pelanggan, maka perusahaan itu harus tepat, satu, memiliki strategi untuk melakukan pemasaran produk. Kemudian yang kedua, misalnya bagaimana perusahaan itu ketika melakukan penjualan produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga misalnya bagaimana pertama kali ketika sebuah perusahaan itu melakukan pelayanan terhadap customer-nya. Ya, misalnya ketika customer itu datang ke toko atau gerai, itu langkah yang tepat ketika awal untuk menyambut misalnya itu perlu menjadi perhatian penting agar tadi memunculkan atau menghadirkan kepuasan di awalnya. Jadi di awal ketika mereka dilayani secara baik oleh perusahaan. Kemudian itu tadi yang pertama ya, jadi harus memperhatikan bagaimana langkah yang tepat atau langkah yang baik untuk pertama kali mengerjakan aktivitas di dalam penawaran atau melayani terhadap konsumennya atau pelanggannya. Tadi saya contohkan ada bagaimana ketika menawarkan produk pertama kali, kemudian bagaimana ketika pertama kali menawarkan promosi, kemudian yang ketiga misalnya bagaimana pertama kali untuk melakukan pelayanan atau layanan kepada misalnya konsumen atau kepada pelanggan yang hadir di gerai atau di toko dan seterusnya. Itu menjadi perhatian penting
untuk tadi upaya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perusahaan itu juga mampu meningkatkan atau merespon ya secara efektif melayani atau menerima berbagai keluhan atau kendala yang dihadapi oleh para pelanggannya. Baik itu dari sisi kualitas, kemudian dari sisi kuantitas dari produk maupun pelayanan yang dihadirkan dari perusahaan tersebut itu harus ditanggapi secara responsif ya. Jadi afektif itu ada responsivitas yang baik ketika ada keluhan atau ketika ada kendala yang dihadapi oleh pelanggannya. Dari sisi inilah nanti akan mampu memunculkan tadi ketika ada respon yang secara baik dihadirkan kepada para konsumennya atau para pelanggannya, mereka memprediksi atau melihat bahwa oh perusahaan ini ternyata care terhadap pelanggannya atau terhadap konsumennya. Dari sisi inilah nanti juga akan berdampak tadi meningkatkan kepuasan dan loyalitas bagi pelanggan. Dua hal kunci inilah yang menjadi awal ya atau menjadi komponen besar atau komponen umum untuk tadi meningkatkan kepuasan dari sisi pelanggan atau konsumen. Kemudian yang berikutnya ada manfaat kepuasan pelanggan bagi perusahaan. Jadi ada beberapa hal manfaat yang diperoleh ketika perusahaan itu mampu menghadirkan atau menciptakan kepuasan kepada pelanggannya. Yang pertama adalah tentu ketika kepuasan itu mampu dihadirkan perusahaan kepada pelanggannya, perusahaan pasti akan mendapatkan tingkat pendapatan ya dari berbagai layanan yang diberikan, kemudian menawarkan produk yang tadi sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan harapan dari konsumen. Ketika mereka merasa puas, kemudian loyal, kemudian mereka akan setia terhadap produk dan setia terhadap pelayanan yang dihadirkan dari perusahaan tersebut, maka secara terus-menerus atau berkelanjutan perusahaan tentu akan mendapatkan peningkatan pendapatan atau tadi adalah berupa profit yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, manfaat dari kepuasan pelanggan bagi perusahaan adalah mampu menciptakan brand image ya. Jadi ketika kepuasan itu dirasakan secara baik oleh konsumen atau pelanggan pada produk perusahaan atau pada layanan perusahaan tertentu, maka persepsi atau benak dari sisi konsumen atau pelanggan itu juga akan menjadi baik. Ada brand image positif yang dihadirkan sehingga perusahaan ini dianggap baik, dianggap care, dianggap loyal, dianggap berkualitas, berkuantitas, dan seterusnya. Itu manfaat kedua menciptakan brand image ya, brand image bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan efisiensi pemasaran. Jadi ketika perusahaan itu mampu menciptakan kepuasan bagi pelanggannya, perusahaan itu mampu menekan biaya atau secara efektif menekan efisiensi dari kegiatan pemasaran. Jadi perusahaan tidak dalam tanda kutip tidak perlu bersusah payah lagi untuk meningkatkan pemasarannya karena dari efisiensi atau kepuasan yang dihadirkan itu sudah menunjukkan ada aktivitas kepedulian bahwa produk maupun layanan yang dihadirkan itu terpuaskan atau bisa memberikan manfaat sesuai dengan harapan dari sisi pelanggan tersebut. Itu manfaat yang ketiga, adanya efisiensi dari sisi pemasaran. Kemudian yang keempat, mampu menciptakan sensitivitas harga optimal. Jadi kepuasan pelanggan yang mampu dihadirkan oleh perusahaan itu juga akan menciptakan sensitivitas harga optimal. Artinya ketika perusahaan itu sudah merasa puas terhadap suatu produk atau layanan, konsekuensi harga dari sebuah produk atau layanan, pelanggan itu atau konsumen atau individu itu akan tetap membeli ya, akan tetap
melakukan aktivitas pembelian terhadap produk atau layanan yang dihadirkan, karena mereka sudah merasakan bahwa mutu atau kualitas atau kuantitas yang ditawarkan dari produk atau jasa yang dihadirkan dari perusahaan tersebut mampu memberikan manfaat secara baik. Jadi berapapun harganya, mereka karena sudah merasakan kepuasan pelanggan dari produk maupun layanan yang ditawarkan, mereka akan tetap membeli atau akan setia terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, kepuasan pelanggan juga memberikan manfaat bahwa perusahaan itu juga memiliki prospek bisnis yang berkelanjutan. Artinya ketika setiap produk, kemudian setiap layanan yang ditawarkan kepada pasar, kepada pelanggan maupun kepada konsumen, itu mampu direspon atau mendapatkan respon yang positif atau diterima secara baik. Apalagi kalau misalnya produk maupun layanan yang ditawarkan tersebut mampu menghasilkan kepuasan bahkan loyalitas bagi para konsumen maupun pelanggannya. Mereka akan tetap setia terhadap produk yang ditawarkan, kemudian akan tetap setia, akan tetap menggunakan jasa atau layanan yang ditawarkan dari perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan itu nanti prospek bisnis yang berkelanjutan akan mendapatkan tadi tentu pendapatan atau profit, kemudian akan berjalan secara berkelanjutan atau secara terus-menerus atau berkembang. Kemudian yang keenam, manfaat kepuasan bagi perusahaan adalah adanya signifikansi hubungan terhadap pelanggan atau konsumen. Jadi ketika perusahaan mampu menghadirkan kepuasan pelanggannya, maka menunjukkan bahwa akan semakin baik peningkatan hubungan atau interaksi antara pelanggan atau konsumen kepada perusahaannya atau bagi produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi adanya hubungan yang kuat, interaksi antara pelanggan maupun konsumennya. Contoh misalnya tadi ya, contohnya misalnya kalau ada keluhan, ada kendala, perusahaan itu mampu meresponnya dengan cepat atau mampu merespon dengan baik. Kemudian misalnya kalau ada ide atau kritikan, perusahaan pun juga akan meresponnya dengan baik. Kemudian juga kalau misalnya menawarkan produk yang baru misalnya kepada pelanggan atau konsumen, karena tadi sudah muncul kepuasan pelanggan yang didukung dari brand image bagi perusahaan tersebut, secara signifikan hubungan produk yang dihadirkan pasti akan berdampak secara positif ya. Jadi nanti akan berkelanjutan dari produk yang ditawarkan baru itu tetap akan menjadi prioritas bagi para pelanggan atau konsumen perusahaan tersebut. Itu beberapa manfaat ya dari sisi kepuasan pelanggan bagi perusahaan. Tadi satu, ada pendapatan yang diperoleh, kemudian mampu menciptakan brand image, kemudian yang ketiga efisiensi pemasaran, jadi perusahaan mampu menekan biaya pemasaran, kemudian yang keempat adalah sensitivitas harga optimal, artinya bahwa perusahaan mampu mendapatkan respon yang baik ketika kepuasan itu mampu dihadirkan, atau intinya konsumen atau pelanggan tetap akan loyal terhadap produk yang ditawarkan atau layanan yang ditawarkan. Kemudian yang kelima adanya prospek bisnis secara berkelanjutan, artinya aktivitas bisnis perusahaan itu mampu memiliki pertumbuhan di masa yang akan datang. Kemudian yang keenam adanya hubungan yang baik dari sisi pelanggan dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya ada strategi kepuasan konsumen ya, atau kepuasan pelanggan. Ini menurut Kotler dan Keller. Jadi untuk meningkatkan kepuasan konsumen, strateginya adalah yang pertama, bahwa nilai yang diterima atau tingkat harapan dari sisi konsumen itu harus lebih besar dari ekspektasi nilai yang ditawarkan. Ya, jadi misalnya ada sebuah produk, ya, kemudian ketika mereka memiliki persepsi terhadap produk itu secara baik,
kemudian ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen tersebut atau pelanggan tersebut, ternyata penerimaan nilainya atau manfaat yang diperoleh itu lebih tinggi dari ekspektasi konsumen tersebut. Ketika penerimaan atau manfaat yang diperoleh itu lebih tinggi dari ekspektasi nilai yang diperoleh dari sisi persepsi konsumen tersebut, maka mampu menciptakan kepuasan bagi konsumen atau bagi pelanggan. Jadi kalau perusahaan ingin menghadirkan kepuasan konsumen secara optimal, pastinya harus menginginkan atau menawarkan sesuatu nilai yang lebih dibandingkan dengan ekspektasi konsumennya ya. Jadi misalnya, oh ternyata ekspektasinya misalnya jangan-jangan harga yang murah kualitasnya tidak bagus misalnya, tapi bisa jadi malah ternyata dengan harganya murah atau misalnya harga yang wajar justru malah ternyata kualitasnya bagus misalnya. Jangan sampai ada strategi harganya mahal tapi kualitas penerimaan manfaatnya tidak memberikan kepuasan kepada konsumen. Itu yang nanti akhirnya memberikan dampak negatif bagi kepuasan konsumen atau pelanggan. Itu strategi ya, dua strategi umum atau dua indikator di strategi kepuasan konsumen ketika ingin menghadirkan kepuasan bagi konsumen atau pelanggannya. Satu tadi adalah bagaimana nilai atau manfaat yang diperoleh dari sisi konsumen itu harus lebih tinggi atau lebih besar dari ekspektasi nilai atau dari manfaat yang diperoleh dari sisi konsumen. Jadi ketika konsumen atau pelanggan itu memperoleh manfaat yang lebih besar atau keuntungan yang lebih besar dari ekspektasinya, itu pasti akan meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Kemudian yang berikutnya, dari sisi loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen ini merupakan komitmen yang teguh untuk melakukan pembelian kembali atau berlangganan produk pilihan atau jasa di masa depan atau dari waktu ke waktu, meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran memiliki potensi untuk menyebabkan konsumen beralih ke produk lain. Artinya bahwa loyalitas konsumen itu akan tercipta ketika sudah ada komitmen yang teguh atau komitmen yang kuat dari sisi pelanggan atau konsumen tersebut terhadap suatu produk atau suatu layanan atau jasa. Sehingga mereka akan tetap setia loyal atau secara kuat terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Meskipun ada pengaruh situasional dari sisi misalnya ada perang isu ya, biasanya ada pemberitaan hoax terkait dengan produk itu, misalnya ada mengandung, kalau misalnya makanan ada kandungan yang berbahaya, kemudian ada kandungan yang tidak halal dan seterusnya. Kalau persepsi atau komitmen teguh itu atau sebuah konsumen atau individu itu sudah memahami terkait dari produk atau layanan tersebut, maka mereka tidak akan terpengaruh. Termasuk pengaruh dari sisi pemasaran atau penawaran-penawaran promo dari produk-produk yang lain. Karena mereka sudah memiliki komitmen bahwa menunjukkan bahwa produk yang mereka pernah gunakan, mereka rasakan, atau jasa yang mereka pernah gunakan, atau layanan yang mereka pernah alami, itu sudah memberikan tadi kepuasan, sehingga berdampak pada kesetiaan atau loyalitas konsumen pada perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya, ada karakteristik loyalitas pelanggan. Jadi sebuah loyalitas pelanggan itu bisa dilihat dari 4 hal ya. Ini menurut Griffin tahun 2003. Yang pertama adalah satu, jelas bahwa loyalitas pelanggan itu akan terlihat atau dapat dilihat
dari sisi bagaimana konsumen atau individu itu atau pelanggan tersebut melakukan pembelian secara berulang. Ya. Kalau misalnya ada sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, kemudian konsumen itu berkelanjutan melakukan pembelian kembali, itu menunjukkan bahwa adanya tingkat loyalitas dari sisi pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana perusahaan itu mampu counter ya atau menahan serangan dari berbagai para pesaing. Artinya ketika terjadi perang dalam tanda kutip biasanya adalah perang harga atau produk atau jasa yang ditawarkan dari pihak lain, maka perusahaan tersebut individu pelanggan atau konsumen tersebut akan tetap setia dengan melakukan pembelian kembali atau tetap setia terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dari perusahaan tersebut. Jadi meskipun ada tadi keadaan situasional ya, misalnya tadi ada berita hoax, kemudian misalnya juga ada perang promo dari perusahaan lain yang menawarkan produk yang serupa atau pelayanan yang serupa, tapi mereka tidak terpengaruh dengan hal itu. Jadi mereka tetap secara terus-menerus berkelanjutan melakukan pembelian dari sisi produk yang ditawarkan perusahaan sebelumnya yang sudah mereka rasakan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana individu atau konsumen atau pelanggan ini juga akan melakukan referensi kepada pihak lain, misalnya kepada keluarganya, kepada kerabatnya, atau mungkin kepada teman dan sebagainya, untuk melakukan pembelian produk atau melakukan pembelian jasa atau layanan pada perusahaan tersebut. Jadi ada referensi yang dihadirkan, ditawarkan, yang mereferensikan produk itu, mereferensikan layanan atau jasa itu kepada pihak lain. Itu menunjukkan bahwa adanya loyalitas dari sisi pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah demonstrate and immunity to the full of the competition ya. Yang pertama adalah dari sisi kompetisi atau persaingan yang ada di dalam pasar atau perusahaan, baik itu persaingan harga, kemudian persaingan diversifikasi produk, kemudian persaingan pemasaran atau promosi. Ketika itu hadir, perusahaan sudah mampu memiliki daya kuat yang baik dari benak konsumen untuk terus-menerus mereka setia dan loyal. Jadi meskipun ada banyak tadi situasional dari sisi pihak persaing, mereka tetap akan membeli produk atau melakukan layanan atau jasa terhadap perusahaan tersebut secara berkelanjutan. Itulah yang menunjukkan karakteristik loyalitas bagi pelanggan pada suatu perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah strategi membangun loyalitas. Untuk menciptakan pengembangan atau pembangunan dari sisi loyalitas konsumen bagi perusahaan bisa dilakukan dengan melakukan sebuah analisis ya, namanya analisis SWOT, yaitu melihat terkait dengan hal-hal apa saja yang menjadi komponen-komponen. Satu, ada strength, kekuatan apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah weakness, kelemahan apa yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah opportunities, peluang yang mungkin nanti bisa diambil atau dilakukan. Kemudian yang keempat adalah threat, ancaman, jadi hambatan apa saja yang kira-kira nanti dihadapi ketika ingin menciptakan sebuah loyalitas pelanggan atau konsumen. Analisis SWOT ini, baik itu dari kekuatan, kemudian kelemahan, kemudian peluang dan ancaman, itu akan dilihat dari 3 unsur. Yang pertama adalah melihat analisis dari sisi produk.
Kemudian yang kedua, melihat dari sisi pelayanan. Kemudian yang ketiga, dari sisi promosi. Jadi analisis ini perlu dilakukan ke dalam tiga unsur ini ya. Jadi melihat misalnya bagaimana kekuatan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian apa kelemahan dari produk itu. Kemudian yang ketiga misalnya bagaimana peluang produk itu untuk menguasai pasar misalnya atau ada di industri pasar yang kita tawarkan. Kemudian yang keempat, ancaman apa yang dihadapi ketika perusahaan itu menawarkan atau menghasilkan produk itu. Misalnya bisa dilihat siapa para pesaingnya, kemudian kalau dari sisi opportunities peluang di daerah mana yang kira-kira produk ini bisa akan laku atau memiliki daya tarik secara positif atau secara signifikan. Kemudian misalnya dari sisi kelemahan, apa yang kurang dari produk ini, kira-kira nanti ketika ditawarkan kepada konsumen atau kepada pasar. Kemudian yang pertama tadi ada kekuatan ya, hal unik apa atau hal yang menarik apa atau kekuatan apa yang ada di produk ini dibandingkan dengan para pesaing. Itu harus dilakukan analisa secara mendalam lebih lanjut dari sisi produk. Kemudian dari sisi pelayanan maupun promosi pun juga demikian. Jadi harus melihat bagaimana kekuatan dari sisi pelayanan yang ditawarkan atau layanan yang ditawarkan kepada publik atau kepada pasar, kemudian kelemahan apa yang menjadi kendala atau menjadi kekurangan, itu harus dipersiapkan antisipasinya, termasuk peluang pelayanan, bagaimana untuk bisa menciptakan loyalitas bagi konsumen atau pelanggan, kemudian ancaman dari sisi pelayanan, hal-hal apa saja yang sekiranya menjadi kendala ketika sebuah perusahaan melakukan aktivitas pelayanan kepada konsumen atau pelanggannya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi promosi, apa saja kekuatan promosi yang akan dilakukan. Kemudian kira-kira yang kedua, apa kelemahan ketika melakukan aktivitas promosi tadi yang sudah direncanakan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana peluang promosi ini bisa berhasil atau sukses, seberapa besar kesempatan peluang ini bisa optimal. Jadi kira-kira misalnya seberapa besar promosi ketika ditawarkan atau dilakukan itu mampu meningkatkan penjualan misalnya. Kemudian yang keempat, bagaimana promosi yang dilakukan atau ancaman atau kendala apa saja ketika melakukan promosi tersebut. Itu menjadi analisis yang perlu dilakukan oleh manajer pemasaran ya atau perusahaan ketika ingin menciptakan sebuah loyalitas dari sisi konsumen atau pelanggannya. Jadi melalui analisis SWOT dengan melihat 4 komponen tadi, penilaian dari sisi kekuatan, kemudian kelemahan, kemudian ada peluang, dan yang terakhir ada ancaman, dengan melihat 3 unsur, bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sisi produk, kemudian dari sisi pelayanan, dan yang ketiga dari sisi aktivitas promosi. Kemudian yang berikutnya ada instrumen loyalitas pelanggan bagi peningkatan penjualan. Kalau tadi sudah ada strategi bagaimana menciptakan loyalitas, maka yang berikutnya ini adalah bagaimana loyalitas pelanggan itu diciptakan, harapannya mampu meningkatkan penjualan. Yang pertama adalah satu, ketika loyalitas pelanggan itu mampu dihadirkan atau ingin diciptakan meningkatkan penjualan, maka perusahaan harus memiliki strategi customer oriented ya. Jadi ketika melakukan penawaran produk atau jasa atau melakukan aktivitas berkaitan dengan tadi ya produk, pelayanan maupun promosi, mereka harus berorientasi kepada konsumen. Mereka harus memberikan yang terbaik atau tadi ada perceived value ya. Jadi nilai yang diterima oleh konsumen harus lebih tinggi dari ekspektasinya.
atau manfaat yang diperoleh bagi konsumen itu harus lebih baik dari ekspektasi mereka, atau dalam tanda kutip mereka merasakan kepuasan dari sisi kualitas atau kuantitas dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Itu salah satu customer oriented ya, jadi memfokuskan bagi konsumen secara baik bagaimana kepedulian kemudian perhatian mereka perusahaan terhadap konsumennya itu menjadi bagian penting. Kemudian yang kedua adalah adanya feedback selling ya. Jadi ketika perusahaan menawarkan sebuah produk atau jasa atau layanan, maka juga harus ada perhatian penting untuk melihat bagaimana ketika konsumen atau pelanggan itu melakukan pembelian atau setelah pembelian. Apakah mereka merasakan kepuasan atau tidak, atau merasakan manfaat atau tidak, ada keluhan atau tidak, kemudian ada kendala apa yang perlu diperbaiki, kemudian itu menjadi masukan bagi setiap perusahaan. Makanya feedback selling ini biasanya sebuah unsur yang ada di beberapa produk ya, kalau mungkin teman-teman tahu paling ya pasti ada di beberapa produk-produk itu menghadirkan yang namanya customer care ya, atau keluhan pelanggan. Itu salah satu bentuk instrumen tadi meningkatkan loyalitas pelanggan guna meningkatkan penjualan. Artinya ketika ada keluhan, ada hambatan, ada sesuatu hal yang tidak sesuai tadi dari perceived value yang diinginkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, setelah mereka melakukan pembelian, maka itu akan bisa diadukan atau bisa dikeluhkan. Itu salah satu langkah tadi meningkatkan penjualan dari sisi penciptaan loyalitas pelanggan, maka perlu adanya feedback selling ya, perhatian dari sisi bagaimana konsumen setelah membeli atau melakukan pembelian produk maupun jasa. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi budaya ya, budaya yang ada di sebuah daerah, wilayah atau demografi itu harus menjadi perhatian penting bagi perusahaan. Bagaimana budaya di suatu daerah akan berbeda dengan yang lain ketika mereka menawarkan produk A, produk B, produk C, dan seterusnya. Terkait dengan budaya konsumsi, kemudian misalnya budaya terkait dengan pembelian, atau misalnya budaya terkait dengan gaya hidup, dan seterusnya. Itu menjadi perhatian penting bagi perusahaan ketika ingin tadi menciptakan loyalitas pelanggan yang nantinya berdampak bagi peningkatan penjualan. Kemudian yang keempat adalah dari sisi kualitas pelayanan. Artinya bahwa ketika perusahaan menawarkan sebuah produk atau jasa, maka mereka harus menghadirkan pelayanan secara berkualitas. Dari mulai mereka melakukan penawaran produk itu atau menawarkan, mempublikasikan, mengiklankan atau mempromosikan produk itu sampai produk itu bisa terjual, kemudian sampai produk itu misalnya ada keluhan atau ada sesuatu hal masukan untuk meningkatkan pengembangan produk, itu menjadi perhatian penting bagi perusahaan dari sisi kualitas layanan. Contohnya misalnya, kalau ada perusahaan yang misalnya di periode ini menghadirkan sebuah produk A misalnya, kemudian di 6 bulan berikutnya mereka menciptakan produk B. Itu bisa jadi mereka adalah ingin merespon dari satu masukan dari para konsumen atau pelanggan terhadap produk yang sudah ditawarkan sebelumnya, kemudian mungkin atau ada keluhan dari produk sebelumnya, atau mungkin ada referensi atau keinginan dari sebuah keinginan konsumen terhadap sebuah produk. Jadi misalnya makanan ya, misalnya yang tadinya hanya satu jenis rasa, kemudian sekarang beraneka macam jenis rasa dan seterusnya. Itu salah satu wujud tadi bagaimana perusahaan menghadirkan kualitas layanan, merespon
apa yang diinginkan atau diharapkan dari sisi pasar atau dari sisi konsumen. Itu beberapa instrumen loyalitas pelanggan bagi peningkatan penjualan. Jadi satu harus memperhatikan dari sisi customer oriented, bagaimana perusahaan harus berfokus pada konsumen atau kepentingan konsumen itu menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana respon perusahaan atau melakukan feedback selling, merespon terhadap aktivitas setelah penjualan, apa yang perlu dilakukan ketika perusahaan konsumen atau pelanggan itu sudah membeli produk dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, melihat bagaimana budaya yang ada di sebuah demografi atau wilayah ya, dari sebuah pasar terkait dengan tingkat konsumsi, tingkat produksi, tingkat distribusi, kemudian gaya hidup dan seterusnya, itu menjadi perhatian penting. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi bagaimana perusahaan juga harus menghadirkan kualitas pelayanan secara baik ketika menawarkan produk atau mempromosikan produk, kemudian menjual produk, kemudian setelah penjualan produk, kemudian termasuk memberikan masukan atau keluhan atau ide atau keinginan yang diharapkan dari sebuah produk, itu juga akan harus diterima secara baik atau direspon secara baik bagi perusahaan. Itu beberapa instrumen di dalam loyalitas pelanggan yang nantinya akan memberikan dampak dari sisi peningkatan penjualan. Baik, sampai sini materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Tadi ada beberapa hal adalah nilai esensi kepuasan dan loyalitas. Artinya perusahaan ketika ingin memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, maka juga mereka harus memperhatikan tingkat kepuasan dan loyalitas bagi pelanggannya. Kemudian yang berikutnya, untuk meningkatkan kepuasan, maka setiap langkah awal itu harus disandingkan dengan namanya respon yang baik ketika ada keluhan dari sisi konsumen. Kemudian juga ada beberapa manfaat yang nanti bisa diperoleh bagi perusahaan ketika menciptakan kepuasan pelanggan. Kemudian ada strategi kepuasan yang menjadi poin penting atau kata kunci, di mana kepuasan ini akan hadir atau diciptakan ketika nilai yang diterima atau manfaat yang diterima dari sisi konsumen itu lebih tinggi dari ekspektasi konsumen tersebut. Kemudian yang berikutnya, dari sisi loyalitas konsumen, ini merupakan adanya komitmen ketika suatu produk atau layanan itu sudah menjadi erat ya di benak konsumen, menjadi erat di benak pasar ya terhadap sebuah perusahaan, termasuk beberapa tingkat loyalitas yang perlu dikembangkan tadi melalui analisis SWOT dengan melihat 3 unsur, ada produk, pelayanan, dan promosi, dan yang terakhir loyalitas untuk meningkatkan penjualan. Ada 4 instrumen yang perlu menjadi perhatian penting bagi perusahaan. Baik teman-teman sekalian, nanti jika ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan melalui forum kelas Siakat. Insya Allah nanti akan saya jawab. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.